meminta salah seorang untuk meminta doa. Saya itu baik dan teman semoga sama kita berdoa. Ya Tuhan dan kami surga Bapa, terima kasih kemudian kami dari saat ini sampai sekarang selama ini dan yang memberkati dari awal sampai akhir dan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih untuk adik-adik kami yang sudah mengangkat doa. Kira-kira adik-adik semua sudah tahu tujuan ibu mengundang adik-adik untuk datang ke ruangan ibu? Belum Ibu. Baik, ibu akan menyampaikan tujuannya. Tujuan yang ibu mengundang adik-adik untuk datang ke ruangan ini, kita akan melaksanakan konseling kelompok. Jadi di dalam konseling kelompok ini kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang dialami oleh adik-adik semua. Apakah adik-adik sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Oke. Kalau belum pernah, kita akan mengikuti kegiatan konseling kelompok sebentar. Ada baiknya kita awali dengan ice breaking. Adik-adik mau main game? Mau. Oke. Adik-adik bisa berdiri? Oke. Game ini kita akan melatih konsentrasi. Jadi jika ibu sebut pagi, adik-adik tepuk 3 kali. Kalau ibu sebut siang, adik-adik tepuk 1 kali. Kalau ibu sebut sore, adik-adik tepuk 2 kali. Sudah mengerti? Sudah. Oke, kita mulai. Pagi, sore, siang. Oke, kayaknya adik-adik semua sudah konsentrasi. Jadi kita bisa mengikuti layanan konseling kelompok. Ayo. Sepertinya ibu belum mengenal nama-nama adik semua. Apakah ibu bisa meminta adik-adik untuk memperkenalkan nama? Bisa Ibu. Oke, dimulai dari sini. Perkenalkan nama saya dari kelas 12 saya. Perkenalkan saya Anissa dari kelas 6. Nama saya dari kelas 3. Perkenalkan nama saya dari textbook. Perkenalkan nama saya Petra dari kelas 12. Oke, baik. Apakah adik-adik sudah mengenal ibu juga? Sudah Ibu. Kalau begitu, sudah, kita akan memulai kegiatan layanan konseling kelompok kita. Namun di awal kegiatan ini, ibu meminta adik-adik untuk lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang adik-adik alami. Adik-adik tidak perlu khawatir karena kita semua di sini akan menjaga kerahasiaan atas permasalahan yang dijelaskan oleh teman-teman. Dan tadi adik-adik datang ke sini juga tanpa ada paksaan dan sukarela dari adik-adik sendiri. Jadi diminta untuk lebih terbuka dalam menyampaikan masalah yang tadi ya. Oke, apakah adik-adik sudah siap? Sudah Ibu. Untuk mulai, kalau sudah siap, kita mulai kegiatan kita. Nanti di awal ini ibu minta adik-adik untuk menyampaikan permasalahan yang adik-adik alami. Mulai dari sini. Jadi masalah saya di sini Ibu, saya ini orangnya boros ya, saya sulit mengatur keuangan, jadi saya bingung. Jadi adik ini masalahnya sering boros. Adik Arni? Ibu, kalau saya itu itu saya sering menunda-undakan dan saya Ibu tidak ada sekolah. Selanjutnya adik Elizabeth? Kalau saya itu saya sulit mengembangkan bakat saya Ibu. Sulit mengembangkan bakat. Selanjutnya Fares? Selanjutnya? Kalau masalah saya itu saya terlalu tergantung kepada kamu yang menjadi segala. Adik yang terakhir Petra? Kalau masalah saya itu saya kesulitan mengambil uang belajar. Adik-adik semua
sudah menyampaikan masalah yang adik hadapi. Tapi kayaknya waktu kita tidak cukup, jadi kita membahas salah satu masalah. Menurut adik-adik, masalah siapa yang akan kita bahas pada konseling kali ini? Masalah Petra itu. Kalian setuju? Setuju. Oke, kalau begitu kita akan membahas tentang permasalahan Petra yang sulit mengatur waktu belajar. Baik, Ibu memberikan kesempatan untuk adik Petra menjelaskan lebih detail tentang permasalahan yang dihadapi. Baik Ibu, begini Bu, saya itu merasa kesulitan dalam mengatur waktu belajar Ibu, karena saya banyak mengikuti kegiatan di luar sekolah Ibu, misalkan organisasi gitu Ibu atau OMK gitu Ibu. Nah setelah itu pulang dari kegiatan tersebut, saya tidak menyempatkan diri untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Dan juga kedua orang tua saya menyuruh saya untuk menjaga anak saya Ibu. Tetapi saya tidak melakukan itu karena saya tidak bisa memanajemen waktu Ibu. Karena waktu saya kebanyakan mengikuti kegiatan organisasi. Terus saya juga tidak menyempatkan diri untuk belajar Ibu. Jadi sehingga saya di sini Ibu masih bingung apa yang saya lakukan selanjutnya Ibu. Jadi masalah yang dihadapi oleh Petra ini sulit mengatur waktu belajar karena dia sering mengikuti kegiatan organisasi seperti OMK. Terus dia sering disuruh oleh orang tuanya untuk menjaga adiknya, sehingga dia tidak mempunyai waktu untuk belajar. Jadi dari permasalahan Petra, apakah adik-adik bisa memberikan saran atau masukan atas permasalahan yang dihadapi adik Petra? Mungkin dari adik Rizka. Kalau saran dari saya kita sebaiknya untuk kegiatan organisasi kan mungkin dalam 1 minggu 1 hari. Nah, waktu setelah kita pulang sekolah mungkin sebentar lanjutkan untuk mungkin jaga adik dan mau di rumah. Setelah itu untuk nanti kalau kita bisa menggunakan waktu untuk belajar. Jadi adik kita tidak kebingungan kalau harus belajar atau organisasi atau Baik, teman Rizka. Selanjutnya mungkin masih ada saran. Ibu mungkin saran saya sebaiknya untuk Petra membuat jadwal kajian di UPS, tahu jadwal belajar kapan dan mana. Adik Elizabeth. Saya sama dengan Adi membuat jadwal harian. Mungkin ada yang lain? Ya, ada yang Mares? Jadi apakah di Petra sudah mendengar masukan dan saran dari teman-teman? Jadi adik Petra itu atas saran-saran tadi diminta untuk lebih membagi waktu, membuat jadwal, bisa juga membuat alarm kapan untuk waktu belajar ataupun kapan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain. Dan seperti adik Rizka katakan tadi, mengerjakan yang prioritas. Jadi kalau kegiatan organisasi itu bisa nanti saja untuk dilakukan, yang lebih utama diprioritaskan belajar. Gitu ya. Ibu rasa permasalahan yang dihadapi oleh adik Petra ini hampir sama dengan permasalahan yang dialami oleh adik Rizka. Jadi minta untuk adik Rizka untuk menyimak saran dan masukan yang akan disampaikan oleh teman-teman tadi. Oke. Dalam masalah ini pendekatan dan teknik yang kita gunakan itu dengan pendekatan behavioral mengenai tingkah laku, dengan teknik self management atau manajemen diri. Nah, adik-adik tahu tuh self management atau manajemen diri? Oke. Self management atau manajemen diri itu adalah perbuatan yang dilakukan atau yang akan dilakukan sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak baik dan meningkatkan diri untuk
berbuat lebih baik. Jadi sekarang untuk mengubah perilaku adik Petra bisa mengambil cari kertas dan pulpen. Lalu adik Petra bisa mencatat semua perilaku yang menyebabkan adik Petra itu tidak bisa mengatur waktu. Silakan dicatat. Oke, apakah sudah selesai adik Petra? Sudah, Ibu. Setelah sudah selesai, adik Petra kembali mencatat apa yang diinginkan. Misalnya apa yang akan dicapai ke depannya. Adik mencatat. Sudah, Bu. Adik Petra jangan lupa menulis solusi-solusi yang diberikan oleh teman-teman tadi ya. Baik, Ibu. Setelah ini, coba adik Petra membaca kembali ke beberapa hal tadi yang telah disampaikan dan penyebab dan harapan apa yang akan dicapai ke depannya. Baik, Ibu dan teman-teman, saya akan membaca penyebab masalah saya adalah saya tidak dapat mengatur waktu belajar sehingga berpengaruh pada nilai saya. Padahal saya mempunyai harapan mau menjadi guru dan masuk universitas yang saya mau. Saya juga belum bisa mengatur waktu, kapan mengikuti organisasi dan kapan saya belajar, maupun membantu mama menjaga adik. Oleh karena itu, saya menginginkan bisa mengatur waktu belajar, mengerjakan pekerjaan rumah, dan ikut organisasi. Untuk itu, solusi dari masalah ini, saya akan mengerjakan pekerjaan yang menjadi prioritas, membuat alarm dan menyusun jadwal belajar atau hal apapun itu. Oke, baik. Setelah adik Petra sudah membaca hal-hal apa saja yang akan dilakukan ke depannya, Ibu memberi saran untuk adik Petra bisa menempel apa yang sudah dituliskan itu entah di meja belajar ataupun di dinding kamarnya adik Petra agar adik Petra bisa melihat nanti bisa melakukannya lagi. Oke. Adik Petra, apakah alternatif atau solusi yang diberikan ini teman-teman tadi dapat dijalani dan dapat mengubah perilaku adik Petra? Ya, Ibu. Kamu yakin? Yakin, Ibu. Oke. Baik, Ibu senang mendengarnya adik Petra sudah yakin untuk bisa menjalankannya. Ibu rasa permasalahan yang adik Petra hadapi ini sudah teratasi dengan saran dan masukan yang diberikan oleh teman-teman semua. Mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan kembali. Adik Petra? Tidak ada, Ibu. Oke. Ibu rasa proses konseling kelompok kita sudah berjalan dengan baik dan efektif. Nanti Ibu bisa meminta adik-adik untuk datang kembali ke ruangan BK ini minggu depan di jam dan waktu yang sama agar kita bisa membahas permasalahan dari teman-teman yang lain. Bisa? Bisa. Oke, kalau begitu tadi kita mengawalinya dengan doa, ada baiknya kita mengakhirinya pula dengan doa. Mungkin salah satu dari teman ini bisa mengangkat doa. Adik Petra. Ibu dan teman-teman, marilah kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa. Juga saya memimpin doa ini secara iman katolik. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sehingga tugas kami berjalan dengan lancar. Sekarang kami akan kembali ke makan masing-masing. Lindungilah kami dalam perjalanan sampai tempat tujuan kami dengan selamat. Nama Allah Kudus dan Puji kini dan sepanjang selama masa. Amin. Baik, terima kasih adik-adik semua. Silakan kembali ke kelas masing-masing. Terima kasih, Bu.